Halo, selamat sore. Update renovasi Stadion Sigiri Samarinda. Nah, jadi di akhir tahun ini udah dimulain renovasinya ya. Terutama pedagang-pedagang kaki lima kayak konter-konter HP. Ini kan konter-konter HP semuanya ya. Nah, ini konter-konter HP, terus makanan-makanan. Ini semuanya direlokasi ke Pasar Sungai Dama di lantai 2. Nah, jadi Stadion Segiri ini, jadi nanti di sini tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas jual beli maupun olahraga. Semuanya harus clear dan clear. Jadi di akhir bulan Desember ini tahun 2023 ini sudah memasuki masa renovasi ya. Nah, jadi pemerintah PUPR itu menganggarkan kurang lebih di 74 miliar. Nah, jadi stadion ini berkapasitas kurang lebih di 15.000 penonton. Jadi nanti di-upgrade menjadi 17.000 single seat ya penonton. Nah, ini jadi kalau nanti ada yang kangen stadion bentuk yang dulu bagaimana. Nah, ini sebelum direnovasi begini. Ini Stadion Segiri Samarinda. Nah, ini nanti kita tunggu update-nya setelah jadinya, setelah selesai renovasi itu bagaimana ya. Karena banyak berseliweran di medsos desainnya, nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Cuma kita tunggu yang real-realnya aja gitu kan. Nah, jadi di depan kita ini juga ada renovasi Gor Segiri. Nah, itu Gor Segiri itu sudah selesai. Gor Segiri itu dianggarkan kurang lebih di 30 miliar rupiah ya untuk renovasinya. Nah, jadi saya nggak tahu yang mengerjakan nanti renovasi ini dari perusahaan mana ya. Nanti pasti itu terpampang nanti durasi kerjanya berapa lama, anggarannya berapa, terus dari perusahaan mana gitu kan. Nah, jadi Stadion Segiri ini termasuk salah satu 22 stadion yang akan direnovasi oleh PUPR ya. Nah, ini jadi terakhir stadion ini bulan Desember kemarin sekitar tanggal 20 berapa ya terakhir digunakan, dan Borneo FC mendapatkan hasil poin penuh ya di kandangnya. Nah, jadi untuk selanjutnya Borneo FC bermarkas di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, ini memang untuk posisi Stadion Segiri itu sangat strategis sekali menurut saya gitu kan. Tapi ya mengingat dari sarana dan prasarananya itu sangat kurang gitu ya. Nah, jadi banyak stadion-stadion baru yang terbangun di Indonesia itu pasti berdekatan dengan TC-nya, tempat-tempat latihannya dia gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ada pemberitahuan konter HP pindah ke Pasar Sungai Dama baru lantai 2. Nah, itu informasinya sudah ada. Karena Stadion Segiri ini udah berapa klub ya yang menggunakan, Putra Mahakam, Putra Samarinda, Persisam, dan saat ini Borneo FC ya. Berarti ada kurang lebih ada 4 klub ya sudah pernah menggunakan. Ya, kalau dari segi usia menurut saya udah cukup tua menurut saya. Memang sudah masuk masanya harus direnovasi. Jadi pemerintah pada saat itu dia membangun stadion menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu gitu kan. Nah, ini kebutuhan saat itu betul begini nih gitu kan. Ruang parkirnya kurang gitu ya. Itu jadi untuk ke depan usul saya mungkin ruang parkir itu harus lebih banyak lagi. Karena saya terakhir waktu Borneo FC main sama Persib Bandung, kita parkir itu sangat jauh tuh ya. Kebetulan di Basuki Rahmat ini kan daerah perkantoran ya, perkantoran tingkat 2. Jadi kita parkirnya ke halaman-halaman perkantoran itu gitu loh.
cukup jauh menurut saya. Ya karena hanya bisa menampung berapa banyak sih kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah itu. Nah ini konter-konter HP yang udah dibongkar ya sama pemiliknya masing-masing dan direlokasi ke pasar Sungai Dama. Nah ini saya sangat menginginkan sekali ya update-nya nanti, perkembangannya bagaimana setelah pasca renovasi stadion ini, bagaimana jadinya gitu. Pasti sangat lebih cantik lagi karena sana tertulis nanti bukan Stadion Segiri lagi, Samarinda Arena. Itu yang desain-desain yang berseliweran di medsos ya. Mungkin itu referensi kali ya, referensi buat pemerintah daerah. Maunya netizen tuh seperti ini gitu kan. Nah ini memang sih kapasitas sih nggak besar-besar amat, sama kayak di Stadion Iwayan Dipta Bali. Tapi setelah pasca renovasi luar biasa, kualitas rumputnya bagus gitu kan. Itu ya, kita sih nggak usah provinsi lain sih nanti nggak perlu buat yang besar-besar, yang setidaknya fasilitasnya itu tercukupi gitu ya. Mau TC enak gitu kan, tempat ngejimnya ada, apa-apa ada gitu kan, ruang parkirnya luas gitu kan, tempat ke food pusat jajanan-jajanan itu dekat ada gitu ya. Itu jangan sampai nanti kita bisa mau nonton bola tapi tempat UMKM-nya agak jauh sebenarnya gitu kan. Jadi di sisi lain pemerintah juga harus menyiapkan ya seperti begini nih, adanya kios-kios pedagang kaki lima gitu kan. Ini bisa menumbuhkan ekonomi setempat gitu ya. Nah ini, jadi nanti siapa tahu yang ada yang kangen dengan stadion yang lama nih bentuknya begini nih. Nah, nanti kita nggak tahu nih yang baru nanti jadinya bagaimana gitu kan. Ya jelas yang lebih cantik kan, lebih bagus lagi dibandingkan yang ada itu. Apalagi saat ini Borneo FC puncaknya kokoh di klasemen puncak dia untuk Liga 1 Liga Indonesia. Itu beberapa pertandingan tuh dia bisa mengambil poin penuh. Nah ini Stadion Segiri Samarinda, kayaknya orang Samarinda udah nggak asing lagi, apalagi Pusamania. Sudah asing sekali. Jadi home base barunya di Batakan itu ya, Stadion Batakan di Balikpapan itu kebetulan nggak jauh dia dari pintu tol Manggar gitu loh. Sama sih sebenarnya sama Stadion Palaran, itu nggak jauh dari pintu tol Palaran gitu kan. Itu kalau mau dibilang Batakan tengah kota nggak juga, sama aja sih menurut saya sama si Palaran gitu kan. Itu apalagi di Batakan itu kan kapasitas stadionnya di 45.000 ya, udah standar FIFA banget lah menurut saya untuk mengadakan turnamen kelas-kelas internasional gitu kan. Apalagi Indonesia sangat sukses tuh jadi tuan rumah World Cup Under 17 ya, sangat sukses sekali. Jadi kalau nyinyiran dari pasukan sakit hati itu udah nggak terhitung gitu ya. Mungkin dia malu sendiri menurut saya ya. Kita jangan terlalu idealis gitu ya, siapapun pemimpinnya oke dah, kita support dah yang terbaik, yang bagaimana gitu kan. Itu kalau semuanya harus ngikutin kemauan kamu ya nggak bisa lah ya. Kalau kemauan kamu bagus, kalau nggak bagus siapa yang mau terima gitu kan. Walaupun kamu mantan menteri semuanya gitu kan, keberhasilan kamu pada saat zaman itu apa gitu kan. Jadi yang tua-tua tuh udah deh, mendingan istirahat, jadi penasehat tuh lebih baik. Banyak yang lebih muda tuh yang berkompeten, yang pemikiran lebih cemerlang. Kalau toh ada pemikirannya dia kurang smart atau kurang apa ya, kita yang tua-tua kasihlah dia pemasukan gitu kan. Jangan ngikutin ego, harus begini, harus begitu. Apalagi dengan menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Waduh, kapan bangsa kita mau maju? Itulah perlunya berkali-kali tuh saya berbicara GBHN.
rencana 5 tahun dan 25 tahun. Pelita dan Repelita gitu. Jadi pada saat penggantian seorang pemimpin, Pelita dan Repelita tetap berjalan gitu kan, tidak terubah lagi karena sudah ada dasarnya gitu kan. Ini nanti setiap ganti pemimpin ganti kebijakan gitu ya. Contoh tuh kayak Hambalang, itu udah jadi candi itu menurut saya. Candi itu kan sayang sekali kan, mau dilanjutin dananya udah habis dikorupsi. Itulah makanya koruptor tuh kalau bisa tuh DPR tuh disahkan deh perampasan hak para koruptor itu, perampasan aset koruptor biar punya efek jera gitu kan. Ini koruptor yang kemarin baru lepas ini nyalek lagi gitu kan. Itulah Indonesia, karena yang buat undang-undang tuh mereka gitu. Gimana coba itu, kenapa tidak disahkan sampai saat ini? Ya koruptornya lagi nego-menego. Nah, inilah Stadion Segiri di Samarinda. Nah, jadi kita berharap ke depan Stadion Segiri ini menjadi baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja video yang saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.